Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ibu doakan tetap semangat belajar ya. Materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik dalam cerita pendek. Sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami unsur intrinsik teks cerita pendek. Cerita pendek sama juga dengan cerpen, atau cerpen disebut juga dengan cerita pendek. Apa itu cerpen? Pastinya Anda Ibu sudah mendengar kata-kata cerpen atau pernah juga membaca sebuah buku seperti dongeng, cerpen, bahkan novel. Kita masuk pada pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Panjang cerpen berkisar antara 500 sampai 1000 kata yang memusatkan cerita hanya pada satu tokoh saja. Setelah kita mengetahui cerpen, kita masuk pada unsur intrinsik cerita pendek. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita pendek? Yaitu unsur yang berada dalam sebuah cerita pendek. Nah, unsur-unsurnya yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan yang membangun unsur isi cerita. Kedua, yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang berada dalam cerita. Selanjutnya, penokohan. Penokohan yaitu sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Jenis-jenis penokohan ada 3. Yang pertama, antagonis. Kedua, protagonis. Ketiga, tritagonis. Selanjutnya, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Mari kita bahas satu persatu. Alur maju merupakan cerita diawali dengan pengenalan awal yang terdiri atas pengenalan tokoh yang hendak dibangun dalam cerita. Alur mundur, cerita diawali oleh tahap penyelesaian, kemudian bercerita mundur ke tahap pengenalan. Yang ketiga, campuran. Cerita diawali dengan klimaks, kemudian dimundurkan pada tahap pengenalan. Selanjutnya, latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar terbagi menjadi 3 bagian. Ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama merupakan pengarang berada dalam cerita ditandai dengan tokoh aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita yang ditandai dengan tokoh ia, dia, dan nama tokoh. Yang terakhir unsurnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah,
Jadi, ada 6 unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh atau penukuhan. 3, alur. Keempat, latar. 5, sudut pandang. Dan 6, amanat. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.